Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosa Zana dengan NIM 240605 110212. Pada video ini saya akan em, membuat konfigurasi dan juga penjelasan bagaimana cara setup DHCP server di Mikrotik sesuai dengan perhitungan IP address pada UTS sebelumnya, lalu setup NAT pada Mikrotik sehingga komputer klien itu dapat terhubung ke internet, lalu setup hotspot pada Mikrotik sehingga komputer klien itu dapat login dan juga terhubung ke internet dengan bandwidth terbatas yaitu 1 Mbps untuk up ataupun down-nya. Nah, untuk yang pertama, di sini tuh saya sudah membuat topologi jaringannya dengan menggunakan satu buah mikrotik, satu buah switch, lalu ada satu buah PC dan juga untuk PC kliennya itu pakai menggunakan Ubuntu ya. Nah, di sini sudah saya running, jadi tinggal masuk ke langsung saja ke konfigurasi DHCP servernya. Nah, masuk dulu ke Winbox, lalu klik dua kali, tekan cancel aja. Nah, udah biarin gini aja. Di situ kita masuk ke interface. Nah, ini diganti. Level 1 itu untuk internet. Internet ataupun internet aja. Play, habis itu di oke. Untuk ethernet itu yes, on. Terus ini adapter. Itu sudah di oke. Untuk vertikalnya itu namanya. Di situ kita apply. Oke. Selanjutnya kita masuk ke IP, lalu ke DHCP client. Nah, kita klik new, langsung saja untuk DHCP kliennya pakai Ether 1 internet. Langsung kita apply dan juga oke. Kita lihat di bagian IP address-nya. Nah, untuk DHCP kliennya sudah masuk ya. Langsung saja kita masuk ke DNS-nya. Nah, untuk DNS ini kita coba masukkan, jadi nanti tuh bisa ping ke Google. Nah, itu pakai 8, lalu ditambah aja ini. Ini 8, 8 itu 4. Jangan lupa di allow remote request. Selanjutnya kita apply, lalu oke. Setelah setting untuk DNS-nya, kita masuk ke terminal. Kita coba ping ke Google. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya konfigurasi DNS tadi itu sudah berhasil untuk ping ke Google-nya. Nah, kita Ctrl C aja. Lalu, selanjutnya, itu kita masuk ke setting untuk IP address-nya. Langsung ke new. Nah, untuk IP address ini itu menggunakan perhitungan subnetting di UTS. Jadi 192.168.2.1 karena NIM saya itu berakhiran 212 jadi 2, jadi menggunakan 2.1. Nah, untuk CIDR-nya itu menggunakan /24. Nah, untuk interface-nya ini pakai Ether 3 lalu kita apply, lalu kita mencet OK. Nah, di sini sudah keluar IP address-nya. Langsung saja kita masuk ke poin pertama yaitu setup DHCP server. Masuk ke sini.
di situ. Nah, untuk ini tuh menggunakan ether 3LAN. Lalu kita klik next, di next terus aja. Nah, sudah. Nah, ini menggunakan ether 3LAN ya. Selanjutnya, setelah selesai setup di HTTP server, nah kita masuk ke GNS3-nya. Nah, kita masuk bagian PC. Kita ke konsol. Nah, jadi untuk IP di PC ini itu kita bisa buat secara otomatis dengan cara IP DHCP. Nah, kita menggunakan yang minus min R ya. Jadi nanti itu tinggal IP ditambahi min R di bagian belakang DHCP-nya. DHCP min R. Kita enter. Tunggu sebentar. Nah, coba kita show. Nah, di sini sudah mendapatkan IP-nya berapa, gateway-nya berapa. Lalu jangan lupa di set. Selanjutnya kita coba ping ke mikrotik yang sudah kita setting IP address-nya. Ping 192.168.2.1. Hasilnya menunjukkan bahwa saya sudah berhasil konfigurasi IP address-nya. Lalu kita coba ke ping Google. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwasanya untuk tingkat Google-nya itu masih time out. Karena apa? Karena kita belum setting setup NAT-nya. Langsung saja kita masuk ke winbox-nya, kita masuk ke IP. Untuk setup NAT-nya itu masuk ke firewall. Nah, ini sudah ada di bagian NAT-nya. Jadi tinggal klik new. Situ ke general dulu. Ini menggunakan SRC NAT ya. Yaitu out interface-nya itu menggunakan untuk out interface-nya itu menggunakan Ether 1 internet. Nah, sudah benar. Situ masuk ke action. Action-nya ini menggunakan merge query. Kita play, lalu kita lihat oke. Nah, untuk NAT-nya sudah tersetup. Selanjutnya kita masuk ke konsol PC1, ke terminal PC1. Coba kita ping ke google.com. Hasilnya menunjukkan bahwasannya untuk setup NAT-nya itu sudah berhasil karena sudah bisa ping ke google.com. Sudah berhasil ya. Langsung saja setelah ini coba kita masuk ke Ubuntu-nya. Untuk mencoba konfigurasi NAT-nya tadi itu sudah berhasil atau belum. Jadi kan kalau di PC1 tadi kan ping Google-nya sudah berhasil. Nah, kita coba pakai Ubuntu. Apakah sudah berhasil? Kita tunggu dulu karena emang agak lama untuk membuka Ubuntu-nya. Masih load. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian ini.
ke menu preference, ke advanced network configuration. Nah, kita pilih Ethernet connection 1, klik 2 kali. Nah, untuk IPv4 settingnya itu pilih yang automatic DHCP. Jadi nanti DHCP-nya itu akan tersetting secara otomatis. Klik save. Langsung kita masuk ke, kita coba ke terminal dulu. Kita ping ke Micotek-nya. Ping. Nah, menunjukkan ping ke Micotek-nya itu berhasil. Lalu coba ke ping Google-nya. Nah, menunjukkan berhasil. Di terminalnya itu menunjukkan bahwasannya berhasil. Nah, kita coba di bagian internetnya di Firefox. Mungkin ini akan membutuhkan waktu agak sedikit lama untuk membukanya. Jadi kita tunggu dulu sebentar. Nah, sebelum tadi saya belum mencet untuk koneksinya itu ke Ethernet connection 1. Jadi ini kan sudah established, jadi sudah koneksi. Nah, kita tunggu dulu untuk halaman webnya itu siap. Kita coba search Google-nya. Tadi di bagian kanan itu sudah berhasil untuk kopinya. Tapi di bagian ini kan menunjukkan bahwasannya berhasil juga untuk Google-nya. Kita tunggu dulu apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa setup netnya itu berhasil dan di search Google di Mozilla Firefox di Ubuntu-nya itu juga berhasil. Jadi konfigurasinya itu berhasil. Nah, langsung saja kita ke Winbox. Kita lanjut ke bagian untuk setup hotspot-nya. Nah, kita masuk ke server, lalu masuk ke bagian hotspot setup. Nah, ini menggunakan Ether 3 LAN, kita next, next terus. Nah, ini itu pakai IP address-nya tadi. Kan, nah, ini ke Google-nya. Dan ke 8. Kita next. DNS name-nya tidak usah, langsung next aja. Next. Nah, kita masuk ke user profile. Langsung kita new. Ini coba kita buat
luas, pakai kecil aja. Ini apa sih video pertama kali pertama ya cuma seperti ini ini namanya kita kasih nama luas luas kom net komputer network. Nah untuk limitnya itu pakai 1 Mbps, jadi 1 M untuk uploadnya juga sama. Nah, selanjutnya langsung saja ke di apply, habis itu di oke. Lalu kita masuk ke bagian usernya. Udah profil udah, situ kita masuk ke bagian usernya. Nah kita klik nih. Nah untuk ini itu kita pakai hotspot 1 tadi. Nah usernya itu pakai nama saya. Dan untuk passwordnya ini. Lalu indikator-indikator yang aktivitas yang kita pilih. Oke. Langsung saja kita masuk ke Ubuntu tadi. Kita coba refresh ya. Ini kan tadi halamannya udah termuat nih Google-nya. Nah, kita coba ini kita tambah dulu. Nah, kita X yang sebelumnya tadi. Lalu habis itu kita masuk ke Google. Coba kita ke Google ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa Open Network Login Pack. Nah, ini tidak bisa. Jadi harus login dulu. Nah, langsung saja kita masuk ke address dulu. Nah, ini kita login ke hotspotnya ya. Kayak Danang, username-nya tadi, ke passwordnya, nih saya sendiri. Kita connect. Nah, ini kan langsung nih, karena kita tadi sudah login hotspotnya, jadi langsung bisa masuk ke Google. Nah, coba kita lihat untuk statusnya, kan tadi tidak bisa langsung kan. Jadi, bagian login ini. Nah, nah, ini nanti itu bisa sudah bisa login lagi. Di situ harus open login saja. Jadi kita refresh. Masuk ke bagian jadi telepon. Nah, kita bisa dari paspornya. Seperti ini.
Sudah bisa, pasti di Google juga bisa. Ini masih sedikit lemot. Tapi tadi sudah menunjukkan bahwasanya untuk setup hotspotnya itu sudah berhasil dan kita itu bisa untuk logout dari hotspot tersebut ataupun kita juga bisa login kembali untuk menggunakan hotspot tersebut. Jadi dari ketiga poin tersebut untuk setup di HTTP servernya tadi sudah berhasil. Lalu untuk bagian setup NAT-nya juga berhasil. Kita ping ke Google, lalu kita buka Google sebelum ke setup hotspotnya tadi. Nah, untuk yang poin ketiga, untuk setup hotspotnya juga sudah berhasil. Ini sudah menunjukkan bahwasannya berhasil. Em, Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.